Ya ahou, selamat datang di kota Gunung Sitoli. Kota kecil yang syarat akan makna miniaturnya Indonesia adalah salah satu dari kelima kabupaten kota di Kepulauan Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Berdasarkan posisi geografis, kota Gunung Sitoli terletak pada garis khatulistiwa. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sitelueri, Kabupaten Nias Utara. Dari sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gide dan Kecamatan Hilis Rangkai, Kabupaten Nias. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan dari sebelah barat berbatas dengan wilayah Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias, Kecamatan Alasa Talumuzai, dan Kecamatan Namuhalo Esiwa, Kabupaten Nias Utara. Kota Gunung Sitoli merupakan hasil pemekaran Kabupaten Nias yang diresmikan pada tanggal 26 November 2008 dan berlandaskan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008. Kota Gunung Sitoli merupakan salah satu daerah kota dari 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah mencapai lebih kurang 469,36 km persegi atau mencapai 0,63% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Secara administratif, terbagi atas 6 kecamatan, 3 kelurahan, dan 98 desa. 27% wilayah kota Gunung Sitoli terletak di daerah pantai atau pesisir, dan 73% berada di pegunungan. Sesuai letak kota yang berada di garis khatulistiwa, maka tak heran jika curah hujan setiap tahun cukup tinggi. Rata-rata mencapai 265,07 mm kubik per bulan. Sehingga curah hujan yang tinggi setiap tahunnya ini mengakibatkan kondisi alam kota Gunung Sitoli sangat lembab dan basah, dengan rata-rata kelembapan antara 90 sampai 94%. Di samping itu, struktur batuan dan susunan tanah di kota Gunung Sitoli pada umumnya bersifat labil, mengakibatkan sering terjadinya patahan pada jalanan aspal, longsor, dan rawan gempa. Demikian juga sering ditemui daerah aliran sungai yang berpindah-pindah. Dengan latar belakang masyarakat yang heterogen, di bawah kepemimpinan Wali Kota Gunung Sitoli, Lakemizaro Zebua, dan Wakil Wali Kota Gunung Sitoli, Sowa'a Lauli, yang dilantik di Jakarta pada tanggal 22 April 2016 yang lalu, dapat menyatupadukan keberagaman dalam bingkai kebinekaan, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, sehingga citra miniaturnya Indonesia layak disematkan pada kota ini. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, kota Gunung Sitoli mulai berbenah dan perlahan memperlihatkan wajah baru. Perubahan kota Gunung Sitoli menjadi kota yang maju, nyaman, dan berdaya saing dapat dirasakan masyarakat kota Gunung Sitoli. Kemajuan ini meliputi seluruh aspek dalam tatanan kehidupan masyarakat kota Gunung Sitoli, baik dari segi penataan kawasan kota, kebersihan lingkungan, pembangunan infrastruktur, maupun pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan administrasi kependudukan. Pemerintah Kota Gunung Sitoli juga menaruh perhatian pada pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha, baik kecil maupun menengah, nelayan, kelompok tani, hingga pada masyarakat yang kurang mampu.
Kerja keras pemerintah mulai memperlihatkan hasilnya. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kemajuan di berbagai bidang. Pertama, bidang pendidikan. Peninjauan di sekolah-sekolah. Wali kota dan wakil wali kota didampingi perangkat daerah meninjau sekolah-sekolah di Kota Gunung Sitoli secara bergantian dan berkala, guna melihat secara dekat potret pendidikan di Kota Gunung Sitoli, serta mendengar langsung kendala yang dihadapi para tenaga pendidik dan kependidikan maupun peserta didik, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Kedua, pemerataan guru dan siswa di Kota Gunung Sitoli. Ketiga, pemberian beasiswa berprestasi. Keempat, pembangunan fisik. Sebagaimana komitmen pemerintah Kota Gunung Sitoli bahwa akan menaruh perhatian besar untuk aspek pendidikan, maka telah dibangun beberapa gedung sekolah, di antaranya SD Negeri 1 Gunung Sitoli, SMP Negeri 1 Gunung Sitoli, dan SMP Negeri 5 Gunung Sitoli Idanoi. Aspek berikutnya adalah pelayanan kesehatan. Pertama, akreditasi puskesmas. Guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Gunung Sitoli, maka pemerintah telah mengambil satu langkah tepat dalam bidang pelayanan kesehatan ini. Salah satu capaian di bidang kesehatan meliputi akreditasi puskesmas yang mencapai 100% dengan klasifikasi 4 puskesmas dengan status madya dan 2 puskesmas lainnya dengan status utama. Kedua, pembangunan sarana dan prasarana di 6 puskesmas. Ketiga, pelayanan rawat inap di semua puskesmas. Keempat, penyediaan JKN dan Jamkesda. Aspek selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Pembagian bibit ikan dan kapal nelayan. Ketiga, pembagian alsintan dan bibit tanaman bagi para kelompok tani. Penyuluhan para pelaku usaha kuliner. Kelima, pembangunan infrastruktur. Pembangunan jembatan. Jalan hotmik bertujuan memberikan fasilitas terbaik bagi masyarakat pengguna jalan. 3. Pembangunan komplek perkantoran. Demi pengoptimalan pelayanan publik dan sinergitas koordinasi antar perangkat daerah, maka pemerintah membangun komplek perkantoran yang berlokasi di Desa Dahana dan Desa Sewe, Kecamatan Gunung Sitoli. Keempat, penataan kantor wali kota Gunung Sitoli. Kantor wali kota Gunung Sitoli yang telah dibangun sejak tahun 2010 silam kembali ditata dan diperhatikan keasriannya pada tahun 2016.
Pembangunan Pasar Gomo. Pembangunan pasar rakyat. Pembangunan Tugu Gempa. Tugu Gempa yang akhirnya menjadi salah satu ikon terbaik di kota Gunung Sitoli. Pembangunan Tugu Durian. Penyegaran Tugu Mariam. Pembangunan dan penataan Taman Yaahobu. Pembangunan Pusat Jajanan Malang. Pembangunan Galangan Kapal. Balai Pembibitan Ternak. Dari aspek pariwisata, pertama, menyukseskan Pesta Yaahobu tahun 2017. Kedua, pelaksanaan pentas seni budaya Kota Gunung Sitoli. Ketiga, ikut serta menyukseskan Sail Nias 2019. Keempat, penataan lokasi wisata. Salah satu pusat destinasi wisata di Kota Gunung Sitoli yang diperhatikan oleh pemerintah saat ini yaitu air terjun Humogo dan Gua Teginrava. Aspek berikutnya adalah prestasi Kota Gunung Sitoli. Pertama, meraih opini wajar tanpa pengecualian di tahun anggaran 2018. Dan pemerintah terbaik dalam DAK atau Dana Alokasi Khusus Fisik dan Desa tahun 2018.